Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biru saya haus itu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, nanti datang yang hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, hanya Engkau pribadinya, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kami haus akan Kau, kami rindu Kau Tuhan. Kami datang pagi ini menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan lebih dekat kepadamu. Kami agungkan, kami sembah, terpuji. Terima kasih Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, layak kami agungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sembah Tuhan. Kami datang pagi hari ini Yesus, kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang selalu ingin dekat pada kami. Bila kami rindu Tuhan, kami penuh dengan kausa seperti rusa Tuhan, rindu akan sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami sembah, Kaulah Tuhan, Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh ikut rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
anugerah-Mu. Mari kita nikmati indahnya bersama Tuhan. Katakan, saat indah berhadapan denganmu. Ya Yesus, memandang wajah-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Yesus lebih erat dalam pelukan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Saat yang terindah ialah Tuhan berhadir di hadirat-Mu. Kami memandang wajah-Mu,
Yesus, Kaulah kekasih jiwa kami. Kami menyembah, kami agungkan, kami tinggikan Yesus. Mari kita sembah Yesus. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita rasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan. Kami muliakan. Terpuji namamu. Terpuji namamu Yesus. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji, Kau bertata atas pujian kami. Kami angkat hati kami. Kami sembah Kau Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari buat hidup kita. Kita arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Katakan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan. Karena dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lebih dari segalanya Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan yang termulia Tuhan dalam hidup kami. Layakkah Tuhan kami menyembah-Mu. Perkenankan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kahanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan engkau ku sembah, engkau ku sembah, Kau yang terindah. Berikan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kahanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Berikan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembahmu. Seumur hidupku ku menyembahmu. Seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku menyembahmu. Kami sembah, kami agungkan, dalamnya kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Layak kami mengagungkan Tuhan, kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan kami mendengarkan Tuhan renungan Tuhan pagi hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, kepakai hamba-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah kami Tuhan, di dalam Zoom kami Tuhan, di dalam Tuhan online kami Tuhan. Biar hati kami Tuhan tetap kepadamu. Kami arahkan setiap hati dan pikiran kami kepadamu. Kau pakai Tuhan dan Kau urapi Tuhan menjadi saluran berkat hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap Tuhan, ditaburi oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Yoming. Kami selamat pagi semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Baik, pagi ini suatu perkenanan yang luar biasa Tuhan berikan buat saya. Begitu banyak waktu yang Tuhan berikan buat saya, begitu sehingga pagi ini saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bahkan semua apa yang telah hamba persiapkan malam tadi juga Tuhan, dalam pewahyuan-Mu kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada pagi ini tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Bapa, dengarkan, sandingkan telingamu, dengarkanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan dari Keluaran 19 ayatnya yang ke-4. Langsung saja, mari saya baca buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Amin.
Bagaimana Tuhan membawa Bapak Ibu dan saya terbang di atas kepak sayapnya, ya, di atas kepak sayap Raja Wali, dan membawa kita kepadanya. Coba kita lihat kehidupan Daud yang tidak ada apa-apanya gitu ya, yang biasa aja. Ia hanya seorang gembala domba kecil-kecilan, dan orangnya juga kecil, tapi berkenan di hati Tuhan. Daud, dia suka menyembah karena iman percaya, sehingga Daud memperoleh hatinya Tuhan. Ya, Tuhan berkenan. Coba kita buka di 1 Samuel 16 ayat yang 11 dan 12. 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerahan matanya, indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Jadi ini ceritanya raja dalam perekrutan, ya, gitu ya, dalam perekrutan. Jadi Samuel minta Tuhan untuk ke rumah Isai, merekrut dari keluarga anak-anaknya gitu. Dan kita tahu sebelumnya gitu, anak-anak yang lain sebelumnya itu nggak masuk hitungan gitu, ya, nggak masuk hitungan. Tapi setelah ditanyakan masih adakah gitu, dan masih, ternyata baru diingat, ternyata Daud tuh dilupakan, ya. Jadi setelah diingat masih ada, tapi sedang mengembalakan, ya, domba paling 2-3 ekor lah kayak gitu, ya. Nah, itulah yang ditunggu. Nah, setelah Daud datang, dan disitulah, ya, Tuhan memang berkenan. Jadi Tuhan minta Samuel langsung bangkit dan mengurapi dia. Dan kita tahu ternyata Daudlah yang terpilih menjadi raja, gitu ya. Yang nggak ada apa-apanya, cuma gembala berapa ekor domba aja, kambing domba aja, ya, diangkat Tuhan, dibawa terbang, gitu ya, kepada Tuhan. Lalu satu lagi kita juga mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ini juga saya juga percaya Bapak Ibu semua, ya, tahu ceritanya juga. Coba kita baca di Daniel 3, 28 sampai dengan ke-30. Daniel 3, 28 sampai dengan yang ke-30. Saya baca buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dan ini juga cerita sebelumnya juga kita tahu, ya, Sadrak, Mesak, Abednego ini karena pemuka agama mereka banyak yang iri hati gitu ya. Jadi dia buat satu peraturan
supaya bisa mencelakakan Sadrak Mesak Abednego, ya, di mana aturannya nggak boleh berdoa ya sama Allah lain selain pada raja patung itu juga, ya, gitu. Nah, yang dibuat oleh raja itu. Sehingga Sadrak Mesak Abednego memang percaya dan taat kepada Tuhan. Dia nggak mau nyembah Allah lain selain Tuhan Yesus, ya, Yahweh. Nah, memang kedapatan mereka setiap harinya itu sehari itu 3 kali berlutut menyembah Tuhan, gitu. Dan itu disengaja, ya, dikunjungi dengan mereka sehingga bisa ditangkap basah, gitu. Akhirnya mereka terpaksa harus disesalkan juga sih sama raja, gitu kan. Tapi karena dia harus melakukan juga, gitu, peraturannya, ya, dilakukan, sehingga Sadrak Mesak Abednego terpaksa harus dibuang, ya, ke api yang panas, gitu, ya. Nah, ternyata, ya, memang karena Sadrak Mesak Abednego adalah orang yang percaya, yang setia, itu, sehingga pertolongan Tuhan selalu dimanapun ia berada, dia diselamatkan. Tuhan bela, sehingga pada saat api panas pun itu Sadrak Mesak Abednego nggak bau angus, ya, nggak ada kebakar semuanya, ya, karena memang di situ ceritanya kita lihat ada seorang seperti yang malaikat, gitu, ya, yang melingkupinya, menolongnya. Nah, itu kita tahu akhirnya Sadrak Mesak Abednego bukan dikucilkan, malah jadi angkat, jadi percaya, menjadi petinggi di Babel, gitu. Nah, itu cara Tuhan, ya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah gentar ketika kita harus masuk dalam satu cobaan, ujian, atau satu masalah, gitu. Dan itu cara Tuhan yang nggak bisa kita pikir, begitu, nggak dengan akal sehat kadang-kadang, begitu, ya. Nah, itu dia, Sadrak Mesak Abednego ini mengalami satu percepatan, ya, karena Tuhan berkenan dengan orang yang percaya, karena begitu dia taat, dia setia, selalu mencari Tuhan, dan Tuhan selalu menghampiri dan menjaga. Dan pada momen ini juga akhirnya Tuhan membawa Sadrak Mesak Abednego terbang dengan kepak sayapnya, ya, itu dibawa terbang tinggi untuk Tuhan, gitu. Nah, betapa tidak mudah mereka menjalankan, tapi karena mereka percaya dan taat kepada Tuhan, maka mereka mendapat tempat nomor 1, ya, ada di hatinya Tuhan, menjadi orang-orang besar. Ya, banyak lagi kita belajar kayak Yusuf, ya, kita lihat kayaknya dia, kasihan, ya, gitu, ya, dia dibully, dia dibuang sama saudaranya sendiri, gitu, dia dijual, gitu. Tapi itulah caranya Tuhan, ya, yang nggak masuk akal, sehingga Yusuf pun juga demikian, ya, diangkat, ya, terbang tinggi oleh Tuhan. Ya, saya ajak Bapak Ibu mengingat kembali ke belakang ketika Tuhan membawa bangsa Israel juga keluar dari Mesir. Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun, ya, kepada bangsa Mesir, namun mereka tetap tegar tengkuk, ya, perintah Tuhan selalu dilanggar karena tidak percaya. Itu, ya. Jadi mujizat yang Tuhan berikan bukan yang biasa-biasa, bukan yang kecil-kecilan kepada bangsa Israel,
Nah, oleh kuasanya yang begitu besar, Tuhan berikan ya tiang awan, tiang api, agar di tengah-tengah padang gurun mereka bisa hidup, ya panas nggak kepanasan, ya malam nggak kedinginan, gitu. Jadi Tuhan pelihara, gitu. Bahkan mereka mau makan daging pun Tuhan kasih, ya Tuhan berikan, ya burung puyuh begitu banyak, ya setiap hari mereka bisa makan daging. Dan kasutnya pun yang dipakai selama 40 tahun itu juga nggak rusak. Hebat, luar biasa ya Tuhan kita. Gitu. Jadi ketika bangsa Israel terjepit, tidak ada jalan lagi dalam pelariannya, ya Firaun dan tentara berkudanya terus mengejar di belakangnya. Ya. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya yang ajaib, lalu laut itu bisa terbelah. Ya, laut itu terbelah, ya, airnya itu menjadi dinding-dinding air yang tinggi, ya, sehingga bangsa Israel ya dapat menyeberangi laut Teberau itu dengan selamat. Sedangkan tentara berkudanya orang-orang Mesir semua mati tenggelam. Dan ini saat itu sejarah mencatat ternyata itu ada kira-kira 2 juta jiwa, ya, bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan, begitu ya. Ternyata ada 2 juta jiwa, termasuk anak-anak dan wanita yang harus diseberangkan dalam satu malam, ya, ke tanah perjanjian. Nah, sungguh kira-kira berapa luasnya yang dibelah laut itu? Berapa lebarnya? Enggak terkira ini. Sebab kalau Tuhan buka cuma 12 meter aja lebarnya, Bapak Ibu coba kita bayangkan 2 juta jiwa yang harus diseberangkan dalam satu malam. Apa enggak macet itu di tengah-tengah laut? Apa cukup satu malam? Ya, jadi kalau laut itu yang dibelah lebarnya cuma 12 meter, pasti nggak cukup. Ya, itu harus ratusan, supaya yang bisa nyebrang itu sekali nyebrang begitu harus bisa ratusan ribu orang. Jadi artinya luas banget, lebar banget yang dibuat Tuhan. Laut itu terbelah. Baru bisa bangsa Israel itu mereka menyeberang dalam satu malam. Dan itulah ya yang Tuhan buat bangsa Israel, sehingga kita tahu ceritanya dalam satu malam itu mereka semua berhasil menyeberangi laut Teberau. Dan tentara-tentara berkudanya Firaun, mereka semua harus mati tenggelam. Itu jadi kalau Tuhan sudah membawa kita ya terbang tinggi, Tuhan sudah membawa kita dalam kasih-Nya, berkat itu hanya bonus aja. Sehingga yang Tuhan berikan itu nggak tanggung-tanggung, ya gitu. Nah ini yang bangsa Israel alami, ya. Jadi demikian Tuhan juga akan membuka jalan bagi Bapak Ibu dan saya yang percaya, yang saat ini mengalami jalan buntu atau seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hidup, tetapi percaya dan andalkan Tuhan. Ia Tuhan yang sama-sama kita puji dan kita sembah akan mendatangkan pemulihan, karena hari demi harinya Dia sudah menanggung bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan Dialah Allah keselamatan kita. Saya berdoa pagi ini buat kita semua,
Tuhan pulihkan seluruh aspek kehidupan dan anak-anak-Mu yang hadir pagi ini Bapa. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Ganjar-Mu yang memberati Bapak Ibu, ya Tuhan lepaskan. Belenggu-belenggu yang mengikat Bapak Ibu, sudah Tuhan putuskan. Tuhan menopang Bapak Ibu dan saya sesuai dengan janjinya, supaya kita ya hidup. Hubungan suami istri dipulihkan, keuangan Bapak Ibu dan saya dipulihkan, hutang-hutang dan semua tagihan-tagihan sudah dibayar lunas. Yang mau jual rumah atau aset lainnya, Tuhan sudah datangkan pembeli dan semua laku terjual. Kesehatan Bapak Ibu dipulihkan. Hai, tulang-tulang bersatu, Tuhan beri daging dan tutupi dengan kulit, serta dihembuskan nafas. Hidup, maka Bapak, Ibu, dan saya menjadi hidup kembali, menjadi tentara-tentara Allah yang gagah perkasa, dan terobosan sudah terjadi pagi ini. Baik keuangan, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita, ya, bahkan tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat, yang sesehat-sehatnya yang ilahi. Amin. Yang percaya mari kita katakan amin. Amin. Seperti Tuhan membelah, ya, seperti Tuhan membelah laut. 2 juta orang Mesir itu menyeberangi lautan dalam 1 malam. Artinya lebarnya itu lebar banget, ya, agar bisa membuat 2 juta 1 malam itu bisa menyeberang semua tidak mudah. Bayangkan berapa lebarnya, ya, laut itu dibelah, ya itu. Nah itu yang terjadi, ya, yang sudah Tuhan lakukan buat bangsa Israel dan juga buat kita semua. Demikian juga yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi berkat yang berlimpah-limpah itu hanya bonus. Ya, Tuhan janji dalam rancangannya adalah damai sejahtera, ya, damai sejahtera dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, dan seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mazmur 68 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan menanggung kita semua dengan kuasanya yang besar. Jadi Ia menopang istri, suami, dan bahkan anak cucu kita, ya, dengan sayapnya, duduk di first class-nya Tuhan. Artinya, kalau kita pergi ke suatu tempat, ya, dengan penerbangan misalnya, ya, ada yang di ekonomi, tapi kalau kita diberikan, misal ada bisnis, ada first class-nya, nah kita ditaruh di first class, penerbangannya boleh sama, ya, gitu, perginya boleh sama, tapi pelayanannya yang membedakan. Nah, saya berdoa kita semua gitu dibawa terbang oleh kepaksa Praja Wali, duduk di first class-nya untuk mendapatkan privilege tentunya gitu, ya, supaya kita juga mendapatkan satu pelayanan yang beda, ya. Bahkan dalam penjemputannya juga kita juga beda, ya. Kalau ada transit juga kita beda pelayanannya. Mungkin kita dapat satu ruangan khusus, ya, dengan menu makanan yang begitu baik, ya, itu, dan banyak hal, ya, di dalam pelayanan first class itu. Dan itulah yang Tuhan berikan buat kita semuanya, gitu. Jadi bedanya, ya, itu yang memberikan privilege bagi kita semuanya. Penuh kuasa, penuh mujizat. Terakhir, saya mau katakan, hendaknya kita selesaikan perjalanan hidup kita, tetap percaya, bangkit dalam iman, dan mengandalkan Tuhan tentunya.
bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri lagi, karena Tuhan sudah menanggung hari demi harinya bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan Dialah keselamatan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah semua firman ini menjadi rema buat kami pagi ini, ya Tuhan, mengawali hidup kami juga pada pagi hari ini, untuk melanjutkan semua segala aktivitas kami di dalam tuntunan-Mu, ya Tuhan, dan kami pribadi lepas pribadi yang hadir pagi ini mendapatkan privilege dan first class dalam penerbangan, di dalam terbang di atas kepak sayap-Mu, ya Tuhan, yang membawa kami semua kepadamu. Kami percaya, Tuhan Yesus, apa yang kami sampaikan semua ini tidak akan sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami selalu bersyukur dan firman-Mu setelah kami sampaikan. Amin. Amin. Untuk firman Tuhannya, terima kasih Pak Bobi untuk sharing firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita sepakat bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini ya Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa bersama-sama ya Tuhan. Menaikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah bangsa kami ya Tuhan. Biar perkenanan Tuhan boleh turun atas kami semua ya Bapa. Bapa, kami percaya takut akan Tuhan senantiasa menjadi landasan pikir setiap pemimpin yang hari ini diperkenankan Tuhan menduduki jabatan apapun ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya orang-orang yang dipersiapkan oleh partai akan dipilih rakyat pada pilkada mendatang pada 27 November yang mengusung calon gubernur, wakil, dan calon wali kota, dan juga beserta wakilnya, juga calon bupati dan wakilnya. Kiranya yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki visi mensejahterakan rakyat, berjiwa adil, menghargai kemajemukan dan tidak korupsi ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan sudah pilihkan orang-orang yang tepat untuk kami ya Tuhan. Biar semua berikan hikmat kepada seluruh pemimpin, juga partai-partai politik yang mengusung calon-calon itu ya Tuhan. Supaya pemilihan itu adalah pemilihan berdasarkan Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau yang memilih seperti Engkau memilih Daud ya Tuhan. Mari Tuhan kami percayakan masa depan bangsa kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk korupsi di Indonesia ya Bapak, yang belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih baik. Tuhan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan penanganan korupsi sangat merosot ya Bapak. Pembentukan pansel, panitia seleksi pimpinan KPK masih didominasi oleh wakil dari pemerintah 5 orang dan dari masyarakat 4 orang, yang menunjukkan pemerintah kurang peka ya Bapak atas kepercayaan publik yang semakin merosot. Bapak, kami berdoa biar Tuhan pemerintah secara serius memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Juga kepada aparat yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti KPK dan Kejaksanaan, boleh bekerja dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Bapa, berikan mereka rasa takut akan Tuhan dalam hatinya, supaya mereka boleh bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya Bapa. Mari Tuhan, kami percayakan semua bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Kenapa nih? Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati untuk Pak Yoming dan Pak Bobi yang membawakan firman. Pujian dan penyembahan pagi ini Tuhan biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah kami sepakat berdoa untuk pendidikan dimanapun liburan dan penerimaan murid baru agar mengedepankan pelayanan dan menghormati kemanusiaan adil, jujur, kualitas dan kompetensi sehingga kita bisa berharap anak-anak didik dalam kebenaran dan kehormatannya. Kita doakan juga untuk para guru ya Tuhan. Terima kasih Bapak guru-guru yang sudah Tuhan berikan talenta untuk mendidik anak-anak kami ya Bapak. Untuk Bapak Ibu guru juga Tuhan. Terutama yang untuk pendidikan agama Kristen ya Bapak. Banyak yang masih honorer Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan jamah, Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan. Padahal mereka sudah mengajar dalam waktu lama di sekolah-sekolah negeri. Kiranya mereka diberi kesempatan memperoleh status PNS serta jenjang karir yang pasti. Kami berdoa Tuhan, kita juga doa untuk mereka punya keahlian lain di samping hanya mengajar pendidikan agama Tuhan. Sifat karakter Kristiani yang menyatakan Kristus serta etos kerja dan keterampilan entrepreneurship Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Untuk bangsa kami diberikan kemerdekaan Tuhan. Berikanlah pendidikan yang stabil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan melalui
jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan, di setiap anak-Mu Tuhan, setiap guru pada pendidikan agama Kristen Tuhan, tingkatkan mereka Tuhan, kualitas pekerjaan mereka Tuhan, berkati Bapa, kehidupan mereka di dalam rumah tangganya para guru Tuhan, berkati. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi untuk bangsa kami yang berhasil dan makmur dan aman jaya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan. Kami sepakat di dalam doa, tim doa TDP ini Tuhan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Kuliah Lydia dan Ibu Nita, Pak Bobi, Pak Yoming yang sudah ambil bagian semuanya. Terima kasih Pak Bobi, firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Kami percaya firman itu yang dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan menjadi rema setelah kita renungkan. Ayat tambahan saya adalah 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan, kita pasti dituntut dengan ketertiban. Nah, akhir-akhir zaman ini banyak sekali jangankan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan saja tidak tertib gitu. Dan kasih daripada Tuhan itu sendiri juga sudah mulai luntur. Nah, tadi Pak Bobi saya mendapatkan kesimpulan adalah kita jangan khawatir. Daud yang tadinya tidak dianggap, kalau Tuhan mau pilih, Tuhan bisa pilih. Nah, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Yang kita ini cuma populer di TDP, bukan populer di luar. Tapi percayalah Tuhan bisa memakai kita seperti Daud, walaupun menggembalakan segelintir domba. Saya percaya di sini tidak ada kambing, tapi sini domba semua. Jadi segelintir domba yang setiap pagi mungkin sering tidak lebih daripada 30 orang. Tapi percayalah, Tuhan bisa poles kita. Satu persatu diangkat. Lihat saja. Yang dulu mungkin anaknya mengalami masalah, sekarang dipulihkan. Yang dulunya ekonomi waktu COVID semuanya susah. Tapi hari ini mulai kelihatan satu persatu dipulihkan. Oleh sebab itu, jangan ada khawatir, jangan ada ketakutan. Tapi jangan lupa harus ada kasih, yaitu kasih daripada Bapa yang kita harus transferkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setiap pagi kita berdoa, kita ajarkan ada kasih, ada kekuatan, ada ketidakkhawatiran. Kita juga harus ada suatu ketertiban. Saya percaya kita dididik di dalam TDP ini ketertiban yang luar biasa. Lihat bertahun-tahun kita jalani, ya, selalu tertib. Tanpa ada MC, tanpa ada WL yang mengatur habis ini siapa-siapa, semua otomatis. Luar biasa. Ini bukan ibu-ibu. Boleh dibilang sebagian sudah nenek-nenek. Ya. Bisa berjalan begitu lancar. Video yang saya rekam saya bagikan ke teman-teman saya di gereja lain. Mereka semua kaget. Wah, ini
Bukan ibu-ibu lagi, ini nenek-nenek ini katanya. Kok bisa ya Zoom? Kemarin saya ketemu Pak Arthur. Pak Arthur tanya sama saya di gereja, dia tanya sama saya, Pak John, ternyata TDP masih jalan. Ya masih lah. Sampai Tuhan suruh berhenti, baru berhenti. Nggak ada kata berhenti, saya bilang. Justru ibu-ibunya sangat getol, ibu-ibunya sangat sangat-sangat radikal, saya bilang. Berdoa begitu semangat, tidak ada lunturnya, ya kan. Nah, ini roh yang membangkitkan kekuatan, ini dia. Tapi bukan hanya kuat, banyak sekali gereja atau doa pagi bikin show off kekuatan saja. Ya, kuat, tiap hari usir setan. Setan kita nggak pernah usir-usir. Kita doakan saja. Ya. Tapi kita praktekkan kasih. Kasih itu lebih penting. Kita lihat sendiri. Ya. Kalau ada yang belum merasakan kasih daripada Tuhan dalam TDP ini, boleh kasih usul. Kita belajar untuk mengasihi. Belajar ya. Bukan kita melakukan mengasihi sudah maksimal, enggak. Tapi kita belajar. Setiap pagi kita belajar. Seperti yang dibagikan tadi oleh Pak Bobby. Tidak ada kekhawatiran. Ya, Daud saja bisa dipilih. Ya. Musa juga bisa terpilih. Bayangkan Musa itu adalah orang yang gagap. Bisa terpilih jadi pemimpin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, terutama pemimpin, ya pasti bapak-bapak yang ada di sini. Jangan luntur. Kalau doanya belum kesampaian, kalau hari ini Anda belum jadi pemimpin, jangan kecewa. Setidaknya di rumah sudah jadi pemimpin. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Impartasikan kasih dan ketertiban supaya mendapatkan kekuatan, dan engkau akan melesat seperti anak panah. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Bapak-bapak khususnya katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih semuanya. Mari kita, ini ada titipan doa. Mungkin jika ada lagi titipan doa, silakan di-share di grup ya. Mari kita hidupin mikrofon. Kita doa bersama. Ini titipan doanya baru ada 2 ya. Oke, mungkin ya kita fokus. Kita doakan ini yang 2 ini saja. Jika ada tambahan silakan ditulis di chat ya, di message, bisa kita doakan bersama. Mari semua nyalakan mikrofon, kita berdoa. Untuk kesembuhan John Ferry sakit nama Yesus Kristus akan berdoa bersama mereka semua. Begitu baik, begitu pengasih, begitu baik dengan Pak John Ferry. Tuhan
Yesus Tuhan hidup di dalam Tuhan Yesus mereka semua dari kita kami berdoa terus dan selama-lamanya. Yesus dan juga kami berdoa untuk Kami berdoa buat kami ya Tuhan, saudara kami ya Tuhan, yang hidup dalam kelas kawan mereka ya Tuhan, hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan, juga dalam keadaan menuju. Thank you Jesus. Terima kasih. Mujizat selalu ada Tuhan. Mujizat selalu terjadi. Thank you Jesus. Mari mengaku dengan lidah kita, katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami setiap pagi Engkau jawab. Doa-doa kami setiap pagi Engkau kabulkan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat itu selalu ada pada kami semua ya Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau berkata di Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Kami imani dan kami percaya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari sungguh-sungguh angkat tanganmu. Katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Saya minta Pak Bobi untuk doa berkat dan doa penutup bagi kita semua. Silakan Pak Bobi.
Mic-nya belum hidup, Pak. Baik. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang taat setia kepadamu setiap pagi ya Tuhan. Kau berkati, kau lingkupi dengan kepak sayapmu, kau bawa mereka semua terbang bagai Raja Wali ya Tuhan. Menghadap kepadamu, membawa kepadamu ya Tuhan. Duduk di first class-mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, mulai pagi ini dan seterusnya, berhasil. Angkat tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan semua dalam penyertaan Tuhan, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan dengan segala kelimpahannya, dengan segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bobi. Oh, Terima kasih Pak Bobi. sama-sama terima kasih semuanya.